Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channelku Ega Pratama Official. Alhamdulillah ya, udah hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Sabtu adalah hari yang membahagiakan untuk para Sagitarius ya. Mungkin nggak semuanya ya, tapi ada beberapa orang yang mendekati Sagitarius dan berhasil. Mereka diberikan kebahagiaan ya, mungkin saat sih, tapi nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Itu tergantung kalian menjalani hubungan itu seperti apa ya. Tapi kali ini di hari Kamis, hari Sabtu kan masih lama tuh, jadi aku akan membahas tentang hari Kamis dulu. Oke, di hari Kamis aku akan ada pembahasan untuk Sagitarius, dan pembahasan ini mungkin jarang banget ya untuk Sagitarius membicarakan hal ini. Dan ya meskipun jarang, tapi ini harus disampaikan gitu loh ya, agar agar kita bisa benar-benar berjaga diri, dan agar bisa terhindar dari suatu masalah ataupun penyakit dan lainnya sebagainya. Oke, sebelum mulai ke inti video, seperti biasanya kita lewatkan iklan yang berikutnya dulu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama, dan kali ini Sagitarius benar-benar imbang ya, antara semangat dan gak semangat ya. Imbang ya. Biasanya kita tuh selalu semangat. Kemarin hari Rabu tuh puncaknya masih setengah sih, tapi nggak terlalu semangat, tapi masih sedang lah, masih imbang lah. Tapi hari ini udah agak menurun. Stamina Sagitarius lagi menurun sedikit ya. Semoga nggak down sampai hari Sabtu malam minggu ya, karena di hari itu ada beberapa Sagitarius yang merasa bahagia berbunga-bunga gitu ya. Oke, untuk tema kali ini seperti biasanya, sebelum aku masuk ke tema, aku ingin menyapa dulu ke kalian, para saudara-saudaraku Sagitarius, sobat-sobatku Sagitarius, dan sahabat-sahabatku senior-seniorku Sagitarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga lancar rezekinya. Dan yang lagi sakit, yang lagi kena masalah, dan yang lagi kena musibah, semoga cepat diberikan jalan keluarnya, diberikan jalan kesabarannya, dan bisa melewati itu semua dan memberikan kesembuhan tentunya. Amin Allahumma amin. Oke, pembahasan si Sagitarius tentang ya, beberapa belakangan ini Sagitarius mengalami fisik ataupun bisa dibilang tenaga yang naik turunnya. Kemarin kita berada di posisi sedang tapi nggak terlalu tinggi, karena di saat Sagitarius mencapai kebahagiaan yang sempurna, Sagitarius tuh bener-bener orangnya bisa dibilang kalau orang lihat itu aneh dan gila banget gitu. Tapi kalau si Sagitarius lagi posisi sedang seperti yang kemarin, itu lagi sedang-sedangnya si Sagitarius tuh, itu masih tenang-tenang aja sih, masih aman. Karena kali ini aku akan memasuki tema, temanya adalah kesehatan. Jarang banget Sagitarius membicarakan tentang kesehatannya ya. Kenapa aku bilang jarang? Ya karena Sagitarius tuh tipikal zodiak yang mungkin jarang banget berolahraga ya. Jarang banget. Nggak tahu kenapa gitu loh. Jarang banget. Tapi anehnya Sagitarius tuh alhamdulillahnya selalu diberikan kesehatan, meskipun setiap harinya tuh nggak selalu sehat selalu ya. Kadang ada down mentalnya tuh, lagi ada bener-bener kepikiran, beban pikiran dan lain sebagainya ya, membuat si Sagitarius tuh bener-bener nggak terlalu sehat, tapi nggak bisa dibilang sakit juga ya, sedang-sedang aja lah. Oke, pembicaraan tentang kesehatannya, aku menghimbau kepada semuanya, karena ini udah masuknya musim penghujan. Jaga kondisi kalian, jaga fisik kalian, jaga kesehatan kalian ya, meskipun kita hanya bisa berusaha, dan kedepannya takdir yang menentukan tuh Allahu alam lah. Jadi intinya kesehatan itu benar-benar harus dijaga ya, meskipun kita selalu sembrono, kita selalu ceroboh tentang kesehatan kita ya. Sagitarius lah, itulah namanya Sagitarius, selalu mementingkan kebahagiaannya timbang kesehatannya. Tapi fine aja sih kalau kalian masih bisa beraktivitas, masih bisa tertawa, masih bisa bahagia, itu fine aja ya. Yang penting kita jangan terlalu over untuk memakan makanan atau minuman yang benar-benar kita tuh nggak tahu. Jadi kita tuh harus berhati-hati. Oke,
Yang pertama tentang kesehatan Sagittarius, yaitu bisa dibilang apa ya? Kayaknya konten pembahasan kesehatan ini nggak usah diurutin deh, karena menurut Sagittarius ya, menurut Sagittarius tuh tipikal sehatnya Sagittarius tuh ya. Kalau Sagittarius pribadi menilai sehat itu adalah ketika Sagittarius merasakan kebahagiaan, Sagittarius merasakan benar-benar puncaknya senyuman, canda dan tawa, itu benar-benar sehatnya Sagittarius. Meskipun susah banget mendapatkan hal itu dan jarang banget orang yang bisa. Dan mengapa aku bilang seperti itu ya, emang kenyataannya seperti itu. Sagittarius selalu mencari bagaimana sih caranya bahagia meskipun dirinya sendiri ya, meskipun tanpa orang-orang di sekitarnya gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan Sagittarius juga pernah namanya sakit secara fisik, pikiran maupun mental. Sagittarius sudah mengalami seperti itu. Tapi ya adalah caranya bagaimana Sagittarius bisa mengalami itu dan benar-benar sampai di titik terendah si Sagittarius adalah kesehatannya yang down banget secara mental. Udah sakit fisik, sakit mental, itu benar-benar parah banget untuk Sagittarius ya. Jadi mungkin saran aku untuk kalian para Sagittarius, ketika kalian mengalami sakit yang benar-benar secara fisik dan mental kalian, ya kalian harus benar-benar pertama yaitu kalian introspeksi dulu. Kalian kembali kepada Yang Maha Kuasa, maksudnya berdoa lah, bukan bunuh diri ya, bukan, maksudnya doa, minta ketenangan pikiran, hati, batin, minta ketenangan jiwa dan raga kamu, dan jangan terlalu memikirkan apa yang sepatutnya tidak kamu pikirkan, itulah. Yang kedua, jalanin aja doa yang terbaik untuk kamu, maksudnya kamu berdoa, berusaha berdoa, terus berdoa. Dan jangan terlalu memikirkan masalah. Ya, di saat kamu terlalu memikirkan masalah, itu akan menjadi beban pikiran kamu dan membuat kamu semakin drop harinya. Tapi kalau kamu udah berdoa, selalu berdoa, itu akan membuat pikiran kamu tuh tenang. Dan sebenarnya harusnya seperti itu sih. Kita tuh nggak harus memikirkan dunia ataupun masalah-masalah sepele. Karena yang memberi masalah itulah yang mempunyai jalan keluarnya. Susah banget berkata-kata. Jadi Tuhan itu Maha tahu ya. Di saat kita diberi ujian rasa sakit hati, terus sakit karena pekerjaan, karena pertemanan dan lain sebagainya, disitulah Tuhan itu menguji kita bagaimana tentang kesabaran, tentang berkomunikasi dengan baik dan hal-hal dan yang lain sebagainya, yang itu akan menjadikan pembelajaran untuk kita ke depannya seperti apa lah, itu ujiannya. Tapi kalau kita memikirkan masalah itu menjadi beban pikirannya. Nah, jadi ya itu, kita nggak usah sebenarnya memikirkan masalah ya, jalanin aja ya. Siapa sih manusia di dunia ini nggak punya masalah gitu loh. Bahkan sekelas orang tertinggi-tinggi pun ya pasti ada masalah. Artis-artis pun pasti ada masalah. Nggak ada orang yang tenang, itu nggak ada di dunia. Karena dunia ini tempatnya sementara. Bullshit kalau ada bilang orang, oh gua hidup tenang banget gitu loh. Tenang banget hidup. Ya mungkin tenang menurut versi dia gitu loh. Mungkin versi ketenangan menurut orang itu beda-beda ya. Ada yang benar-benar saat nggak ada hutang itu tenang ya, itu ada orang yang seperti itu. Terus di saat mendapatkan posisi tertinggi dalam pekerjaannya, membuat pikirannya tenang, ada juga yang seperti itu. Jadi ketenangan itu beda-beda menurut beberapa versi orangnya ya. Jadi kalian berusahalah untuk mencari ketenangan menurut versi kalian sendiri. Jangan pernah menjadikan patokan orang lain menjadi versi ketenangan kalian. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah jangan terlalu negative thinking. Ketika kamu menghadapi suatu masalah, yang harus kamu lakukan ya nggak usah negative thinking gitu loh. Buat apa sih, masalah itu emang udah terjadi gitu loh. Kalau kamu memikirkan masalah yang udah terjadi dan terus masalah itu meskipun belum selesai, terus kamu pikirkan negative thinking dan pemikiran negatif yang menambah beban pikiran kamu, itu yang membuat fisik kamu akan drop. Pernah sih dulu aku dengar kalau fisik manusia itu tergantung dari mental dan pemikiran manusia itu sendiri. Jadi kalau mentalnya itu lagi down, fisik pun akan mengaruh ya. Jadi untuk kalian yang benar-benar lagi kena musibah atau kena masalah, jangan pernah negatif thinking, jangan terlalu negatif thinking. Kita perlu berdoa aja, berdoa, positive thinking, dan
semoga menjadikan pembelajaran dari setiap masalah dan bisa cepat terlalui dari masalah itu, cepat beranjak lah, cepat selesai lah masalahnya. Oke. Ya, Sagittarius memiliki cara tersendiri, yaitu menurut aku dan Sagittarius ya seperti itu. Maka jangan pernah heran kalau Sagittarius itu kalau ada masalah di depan kamu, mereka cenderung nggak memperlihatkannya atau cenderung bodoh amat sih. Tapi ya di belakang kamu Sagittarius itu tipikal orang yang paling down banget. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu video konten kali ini tentang kesehatan. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing, kesehatan keluarga kalian, kesehatan pasangan kalian, dan kesehatan diri kalian sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat atau perbuatan ataupun kosakata yang kurang jelas ya. Aku minta maaf jika ada beberapa kata yang nggak mengenakan juga. Aku minta maaf ya. Aku hanya manusia, aku hanya bisa menjalankan apa yang aku jalankan. Jadi kurang lebihnya kalau ada kesalahan yang tidak aku sengaja, aku minta maaf. Oke, thank you untuk kalian semua yang udah support. Bagi yang belum support ya, please tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, aktifkan notifikasinya, dan komen di bawah sebanyak mungkin tentang apapun yang ingin kamu tanyakan. Segera dong, ayo dong tanyakan sesuatu lah. Insya Allah kalau aku ada sudut pandangnya ya, aku akan jawab pertanyaan kalian. Oke. Thank you udah nonton, thank you udah like, comment, and subscribe, thank you yang udah stay terus di konten channel aku. Semoga bisa berkembang ke depannya, karena ada banyak banget tujuan-tujuan aku yang belum tercapai di hidup aku, dan semoga konten YouTube ini bisa membuat semua itu tercapai melalui ini, maksudnya bukan berpasrah, enggak, melalui ini. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.